Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Muhammad Iqbal Firdaus selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Akuntansi Terpadu kelas C. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proyek mata kuliah PAT mengenai mitra usaha dan transaksi keuangannya. Baik, sebelum masuk ke hasil diskusi lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama di sini ada Farahiyah Novitri dengan NPM akhir 060, lalu yang kedua ada Anggita Rahma dengan NPM akhir 249, yang ketiga ada Nur Latifa Alfira dengan NPM akhir 253, dan yang terakhir ada saya sendiri, Amalia Mustafa dengan NPM akhir 259. Baik, masuk ke latar belakang. Jadi untuk proyek kali ini kami mengambil UMKM Telur Asin Bu Inur yang merupakan salah satu UMKM di Desa Damarsih Sidoarjo yang beroperasi sebagai mitra distribusi untuk telur asin berkualitas tinggi dari produsen terpilih. Yang dimana fokus usaha ini sendiri adalah untuk memastikan ketersediaan stok yang cepat, hanya menjual produk dengan kualitas rasa yang konsisten, serta memberikan harga terbaik bagi reseller. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai profil usaha yang telah kelompok kami sepakati. Nah, di sini nama usahanya yaitu Agen Telur Asin Bunur yang bergerak di bidang reseller telur asin. Nah, pemilik usahanya sendiri adalah Bunur dan usaha ini berlokasi di Damarsuko RT 04 RW 01 Buduran Sidoarjo. Nah, bentuk usahanya sendiri ini termasuk dalam kategori usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan modal awal sekitar 10 hingga 15 juta rupiah. Kemudian untuk segmen pasar sendiri, usaha ini mempunyai sasaran yaitu ibu rumah tangga dan para penjual makanan, karena mereka merupakan konsumen yang rutin membutuhkan telur asin sebagai bahan konsumsi maupun jualan. Jadi secara keseluruhan, agen telur asin Bunur ini merupakan usaha kecil yang berpotensial, dengan pasar yang jelas dan produk yang memiliki permintaan yang stabil di kalangan masyarakat. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lini bisnis dari agen telur asin Bunur ini. Usaha ini bergerak di bidang perdagangan, khususnya sebagai reseller produk telur asin. Fokus utama kegiatan bisnisnya adalah membeli telur asin dari produsen, kemudian mendistribusikannya kembali kepada konsumen akhir. Konsumen yang menjadi target utama Ibu Nur adalah ibu rumah tangga serta pelaku usaha kuliner yang membutuhkan telur asin untuk bahan makanan atau dijual kembali. Jadi, secara sederhana, agen telur bunur ini berperan sebagai penghubung antara produsen dan konsumen akhir untuk memastikan produk ini bisa tersalurkan dengan baik ke pasar. Untuk yang selanjutnya, di sini ada produk yang dijual oleh usaha bunur ini. Yang di sebelah kiri ada telur asin, gambar telur asin. Kemudian telur asin sendiri ini terdapat dua ukuran, ada besar dan kecil. Untuk harganya sendiri pun berbeda. Untuk yang besar harganya 3.200 per butir dan yang kecil adalah 3.000 rupiah per butir. Untuk yang di sebelah kanan di sini ada kerupuk, dijualnya per kilogram. Ada kerupuk ikan wayus dengan 60.000 rupiah per kilo dan kerupuk ikan mujair dengan harga 50.000 rupiah per kilo. Daftar customer dan supplier. Daftar customer. Customer dari UMKM ini mulai dari masyarakat sekitar dan juga pelanggan rutin yang sudah menjalin hubungan baik dengan pihak penjual. Daftar supplier. Supplier tetap dari pihak UMKM ini merupakan rekan dari pemilik. Mekanisme pemesanan. Yang pertama, pemesanan dilakukan langsung melalui face-to-face atau via WhatsApp menggunakan sistem pre-order. Kedua, penjual mengirimkan format pemesanan. Ketiga, pembeli mengisi format pemesanan dengan jelas dan lengkap. Yang keempat, penjual mengirimkan jumlah yang harus dibayar pembeli. Mekanisme pembayaran. Pembayaran pemesanan dilakukan melalui uang tunai atau melalui transfer rekening. Kedua, pembeli mengonfirmasi pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer jika pembelian dilakukan dengan cara transfer. Aset yang dimiliki. Ada dua aset yaitu lancar dan tetap. Aset lancar terdiri dari kas dan persediaan, sedangkan aset tetap terdiri dari peralatan, rak penyimpanan, dan timbangan digital.
persediaan dan peralatan yang dimiliki. Persediaannya ada telur asin besar dan kecil, kerupuk wayus dan mujair, tray atau karton telur, plastik, stiker, nota, dan tali rafia. Peralatannya ada staples, stempel, tinta stempel, ember atau wadah besar, dan ballpoint. Dan untuk selanjutnya memasuki transaksi yang dilakukan oleh UMKM selama bulan Oktober. Berikut disajikan transaksi untuk penjualan bulan Oktober. Dan selanjutnya ada transaksi untuk pembelian selama bulan Oktober. Untuk transaksi penjualan sendiri, di sini kami akan menjurnal dengan kas pada debit dan juga penjualan pada kredit untuk mencatat penjualan. Ya, untuk pada tanggal 1 sebesar 375.000 kas pada penjualan. Untuk tanggal 2 kami juga akan menjurnal sama, yaitu kas pada penjualan sebesar 1.875.000, dan ini berlanjut untuk transaksi penjualan-penjualan lainnya, baik itu di tanggal 6, 7, 10, 13 maupun pada tanggal 15. Masih tetap pada transaksi penjualan, kita berlanjut pada tanggal 17. Di sini kami juga akan mencatat yaitu kas pada debit dan juga penjualan pada kredit sesuai dengan transaksi penjualan pada tanggal tersebut. Tetap pada transaksi pembelian barang dagang, di sini kami akan mencatat juga untuk pengeluaran pada tanggal 27, di mana UMKM di sini membeli persediaan telur asin dan juga besar untuk total pengeluaran kasnya sendiri yaitu sebesar 3.650.000 yang diperoleh dari harga pembelian telur asin besar sebesar 3.250 dan telur asin kecil sebesar 400.000. Tetap pada transaksi pembelian barang dagang, di sini kami akan mencatat juga untuk pengeluaran pada tanggal 27, di mana UMKM di sini membeli persediaan telur asin dan juga besar untuk total pengeluaran kasnya sendiri yaitu sebesar 3.650.000 yang diperoleh dari harga pembelian telur asin besar sebesar 3.250 dan telur asin kecil sebesar 400.000. Nah, untuk selanjutnya kami akan mencatat transaksi untuk barang rusak ataupun barang yang tidak dapat dijual. Di sini untuk pencatatannya sendiri, kerugian barang rusak itu kami letakkan pada bagian debit, dan juga untuk persediaan yaitu barang yang tidak dapat dijual pada bagian kredit. Sebagai contoh, di sini ada transaksi pada tanggal 10 yaitu kerugian barang rusak pada debit sebesar 150.000 dan juga persediaan telur asin besar, yang mana persediaan ini itu mengalami kerusakan dan tidak dapat dijual, kami letakkan pada bagian kredit sebesar 150.000 juga. Dan hal ini juga berlanjut ke tanggal-tanggal berikutnya jika ada barang rusak atau tidak dapat dijual. Kemudian ada juga pembayaran beban operasional. Di sini pada tanggal 20 terdapat beban listrik yang harus dibayar sebesar 120.000 pada kas, yaitu sebesar 120.000. Kemudian pada akhir bulan kami akan menyesuaikan lagi dengan membuat jurnal penyesuaian untuk harga pokok penjualan dan juga persediaan barang dagang, untuk menyesuaikan kembali jumlah dari harga pokok penjualan dan juga persediaan barang dagang. Dan untuk yang terakhir di sini kami akan membuat jurnal untuk penutupan pendapatan dan juga beban. Untuk yang pertama pada tanggal 31 Oktober kita akan menutup penjualan dengan pada ikhtisar laba rugi sebesar 10.005.000 rupiah. Kemudian kami juga akan menutup ikhtisar laba rugi pada harga pokok penjualan, beban listrik dan juga kerugian barang rusak, dan juga kami akan menutup ikhtisar laba ruginya pada modal. Cukup sekian pemaparan dari mitra usaha dan juga transaksi yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.